Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengamankan sekitar 800 pucuk senjata ilegal dari sebuah gudang tersembunyi di kawasan hutan Papua dalam operasi keamanan terukur yang digelar beberapa waktu terakhir. Gudang tersebut diduga kuat menjadi tempat penyimpanan logistik persenjataan milik kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang selama ini kerap terlibat dalam aksi kekerasan di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua. Temuan ini dinilai sebagai salah satu pengungkapan persenjataan ilegal terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan langsung menjadi perhatian aparat keamanan serta pemerintah pusat. Pengamanan ratusan senjata itu dilakukan setelah aparat memperoleh informasi intelijen berlapis mengenai keberadaan lokasi penyimpanan senjata yang tidak tercatat secara resmi. Informasi tersebut kemudian diverifikasi melalui pengintaian darat dan udara sebelum TNI menggelar operasi terbatas dengan tujuan utama mengamankan barang bukti tanpa memicu eskalasi konflik terbuka di wilayah sekitar. Operasi difokuskan pada penguasaan lokasi gudang, penutupan jalur keluar masuk, serta sterilisasi area untuk mencegah kemungkinan perlawanan. Dari hasil penggeledahan, aparat menemukan berbagai jenis senjata api, mulai dari senjata laras panjang hingga senjata rakitan, beserta amunisi dalam jumlah besar dan perlengkapan pendukung lainnya. Seluruh barang bukti langsung diamankan dan dipindahkan ke lokasi yang dinilai aman untuk keperluan pendataan, pemeriksaan balistik, dan penyelidikan lanjutan. Aparat menegaskan bahwa senjata-senjata tersebut tidak memiliki dokumen legal dan tidak terdaftar dalam sistem kepemilikan senjata resmi manapun. Keberadaan gudang senjata di tengah hutan menunjukkan bahwa jalur distribusi persenjataan ilegal ke Papua masih aktif dan dilakukan secara tersembunyi. Aparat menilai lokasi tersebut sengaja dipilih karena sulit dijangkau, minim aktivitas warga, serta memiliki medan alam yang menyulitkan pemantauan rutin. Fakta ini sekaligus memperkuat dugaan bahwa kelompok bersenjata di wilayah tersebut memiliki sistem logistik yang terorganisir, tidak bersifat sporadis, dan dirancang untuk mendukung operasi jangka panjang. Pihak TNI menyatakan bahwa pengamanan senjata ini bukan sekadar penyitaan barang bukti, tetapi juga langkah strategis untuk menurunkan kapasitas tempur kelompok bersenjata. Dengan diamankannya ratusan senjata tersebut, potensi ancaman terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil diharapkan dapat ditekan secara signifikan. TNI menegaskan operasi ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta koordinasi lintas satuan. Hingga saat ini, proses pendalaman masih terus berlangsung untuk mengungkap asal-usul senjata, jalur masuk ke Papua, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pendanaannya. Aparat tidak menutup kemungkinan adanya jaringan lintas wilayah, termasuk keterkaitan dengan penyelundupan dari luar daerah. Temuan ini menjadi dasar bagi operasi lanjutan yang lebih luas guna memutus rantai pasok senjata ilegal dan mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata di Papua. Hasil pendataan awal menunjukkan bahwa gudang senjata yang diamankan TNI tidak bersifat sementara, melainkan difungsikan sebagai pusat penyimpanan jangka menengah hingga panjang. Struktur gudang dibuat sederhana namun efektif, memanfaatkan kontur tanah dan pepohonan lebat untuk menyamarkan keberadaannya dari pengamatan udara maupun patroli darat. Di dalam lokasi tersebut, senjata disusun dalam beberapa titik penyimpanan terpisah, menunjukkan adanya sistem pengelolaan logistik yang terencana dan bukan sekadar penimbunan acak. Jenis senjata yang diamankan bervariasi, mulai dari senjata api laras panjang, senjata api pendek, hingga senjata rakitan yang dimodifikasi agar tetap dapat digunakan dalam kondisi medan ekstrim. Selain itu, aparat juga menemukan ribuan butir amunisi, magazin cadangan, popor, laras pengganti, serta perlengkapan perawatan senjata. Temuan ini mengindikasikan bahwa senjata-senjata tersebut tidak hanya disimpan, tetapi dipersiapkan untuk penggunaan aktif dalam operasi bersenjata. Aparat menilai jumlah dan variasi persenjataan tersebut melebihi kebutuhan kelompok kecil, sehingga menguatkan dugaan bahwa gudang ini berfungsi sebagai titik distribusi. Dari lokasi ini, senjata diduga disalurkan ke beberapa kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah berbeda. Pola ini memperlihatkan adanya rantai suplai terpusat yang memungkinkan kelompok tersebut menjaga kesinambungan persenjataan meskipun terjadi kehilangan senjata dalam bentrokan atau penindakan aparat. Analisis awal juga menyoroti cara penyimpanan yang relatif rapi dan terjaga dari kelembaban, menandakan adanya pengetahuan teknis dasar mengenai perawatan senjata. Beberapa senjata dibungkus dengan lapisan pelindung sederhana untuk menghindari karat, sementara amunisi disimpan dalam wadah tertutup. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pihak pengelola gudang memiliki pengalaman dan tidak bergerak secara spontan.
Dari sisi keamanan, lokasi gudang berada di area yang memiliki jalur akses terbatas, hanya bisa dijangkau melalui jalan setapak yang tidak umum dilalui warga. Jalur tersebut diduga digunakan secara bergantian dan tidak menetap, sehingga menyulitkan pendeteksian pola pergerakan. Aparat menemukan tanda-tanda aktivitas manusia dalam jangka waktu lama, seperti bekas perapian, sisa logistik, dan titik pengamatan sederhana yang menunjukkan kehadiran penjaga atau pengawas gudang. TNI menegaskan bahwa temuan ini mengubah pemetaan ancaman di wilayah tersebut. Jika sebelumnya kelompok bersenjata dianggap bergerak dengan persenjataan terbatas, maka keberadaan gudang ini membuktikan bahwa mereka memiliki cadangan senjata dalam jumlah besar yang dapat sewaktu-waktu dimobilisasi. Hal ini menjadi alasan utama mengapa pengamanan gudang dilakukan secara cepat dan tertutup, guna mencegah kebocoran informasi yang bisa memicu upaya pemindahan senjata oleh pihak terkait. Seluruh barang bukti kini berada dalam pengamanan aparat untuk proses lanjutan, termasuk pemeriksaan balistik dan pencocokan dengan senjata yang pernah digunakan dalam aksi kekerasan sebelumnya. Aparat juga mulai menelusuri kemungkinan keterkaitan gudang ini dengan kasus-kasus penyerangan terdahulu. Bab ini menjadi dasar bagi langkah berikutnya, yakni mengungkap siapa pengendali logistik senjata tersebut dan bagaimana jaringan distribusinya bekerja di Papua. Operasi pengamanan gudang senjata di tengah hutan Papua ini dilakukan melalui tahapan yang panjang dan tertutup, dengan melibatkan unsur intelijen, satuan teritorial, serta pasukan pengamanan wilayah. TNI menegaskan bahwa tindakan ini bukan operasi reaktif, melainkan hasil dari pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas mencurigakan yang terdeteksi dalam beberapa waktu terakhir. Fokus utama operasi sejak awal adalah memastikan lokasi dapat dikuasai tanpa menimbulkan korban, baik dari pihak aparat maupun masyarakat sekitar. Informasi awal diperoleh dari laporan intelijen lapangan yang mengindikasikan adanya pergerakan logistik tidak wajar di kawasan hutan yang relatif sepi aktivitas warga. Laporan tersebut kemudian diperdalam melalui pengamatan langsung, analisis pola pergerakan, serta konfirmasi silang dari berbagai sumber. Setelah tingkat keakuratan dinilai memadai, TNI mulai menyusun rencana operasi dengan pendekatan pengamanan senyap guna menghindari kebocoran informasi. Pada tahap awal, aparat melakukan penutupan area secara bertahap untuk memastikan tidak ada pihak yang keluar masuk lokasi gudang saat operasi berlangsung. Jalur akses utama dan alternatif diamankan terlebih dahulu, sementara tim khusus bergerak mendekati titik sasaran. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan pemindahan senjata atau perlawanan bersenjata yang dapat memperumit situasi keamanan. Setelah lokasi berhasil dikuasai, aparat melakukan penyisiran menyeluruh di sekitar gudang. Penyisiran tidak hanya difokuskan pada bangunan utama, tetapi juga area sekitarnya, termasuk jalur setapak, titik pengintaian, dan lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian sementara. Tujuannya adalah memastikan tidak ada senjata atau amunisi yang terlewat, serta menutup potensi ancaman lanjutan. TNI juga menerapkan prosedur pengamanan berlapis terhadap barang bukti. Setiap senjata dan amunisi yang ditemukan dicatat, didokumentasikan, dan dipindahkan secara bertahap ke lokasi aman. Proses ini dilakukan dengan pengawalan ketat untuk mencegah gangguan selama pemindahan. Aparat menegaskan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai standar operasional, mengingat jumlah senjata yang diamankan tergolong besar. Selama operasi berlangsung, TNI memastikan tidak ada aktivitas yang mengganggu kehidupan warga di sekitar wilayah tersebut. Koordinasi dengan aparat kewilayahan dilakukan untuk memantau situasi sosial dan memastikan tidak terjadi kepanikan. Pendekatan ini disebut sebagai bagian dari strategi pengamanan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga stabilitas wilayah. Pihak TNI menyampaikan bahwa keberhasilan pengamanan gudang ini menunjukkan efektivitas kerja intelijen dan koordinasi lintas satuan. Operasi dinilai berjalan sesuai rencana tanpa eskalasi konflik terbuka, sekaligus menghasilkan dampak signifikan terhadap peta ancaman keamanan di Papua. Temuan ini menjadi dasar bagi penguatan langkah-langkah lanjutan, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pengamanan wilayah secara lebih luas. Dengan selesainya tahap operasi lapangan, fokus aparat kini bergeser ke pendalaman jaringan dan analisis lanjutan. Gudang senjata ini dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, bukan berdiri sendiri. Oleh karena itu, hasil operasi ini akan digunakan sebagai pijakan untuk mengungkap aktor-aktor kunci di balik penyediaan dan pengelolaan persenjataan ilegal di Papua.
Pengamanan 800 senjata ilegal ini langsung berdampak pada peta keamanan di Papua, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini rawan aksi kekerasan bersenjata. Aparat menilai hilangnya persediaan senjata dalam jumlah besar akan mengurangi kemampuan operasional kelompok kriminal bersenjata atau KKB secara signifikan, setidaknya dalam jangka menengah. Tanpa akses cepat terhadap senjata dan amunisi, potensi serangan terhadap aparat maupun warga sipil diperkirakan menurun. TNI menyebut temuan ini sebagai pukulan serius terhadap sistem logistik KKB. Selama ini, kelompok tersebut dinilai mampu bertahan bukan hanya karena faktor medan, tetapi juga karena keberhasilan mereka menjaga suplai persenjataan. Dengan diamankannya gudang ini, aparat menegaskan bahwa rantai pasok senjata ilegal dapat dan sedang diputus, sekaligus mengirimkan sinyal kuat bahwa wilayah terpencil sekalipun tidak luput dari pengawasan negara. Dari sisi penyelidikan, aparat kini memfokuskan perhatian pada asal-usul senjata yang ditemukan. Proses pencelusuran dilakukan melalui pencocokan nomor seri, uji balistik, serta analisis jenis dan karakteristik senjata. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap apakah senjata-senjata tersebut berasal dari penyelundupan lintas wilayah, sisa konflik lama, atau hasil perakitan ilegal di dalam negeri. Setiap temuan akan menjadi petunjuk penting dalam membongkar jaringan yang lebih luas. Aparat juga mendalami pihak-pihak yang berperan sebagai penghubung logistik, mulai dari penyedia dana, pengangkut, hingga penjaga gudang. Penyelidikan ini dilakukan secara bertahap dan tertutup, mengingat potensi keterlibatan jaringan yang bergerak secara senyap dan terstruktur. TNI menegaskan bahwa fokus tidak berhenti pada pengamanan barang bukti, tetapi berlanjut hingga penindakan terhadap aktor kunci di balik peredaran senjata ilegal tersebut. Di sisi lain, pengamanan gudang senjata ini mendorong peningkatan kewaspadaan aparat di wilayah sekitar. TNI dan aparat keamanan lain meningkatkan patroli dan pengawasan untuk mengantisipasi kemungkinan reaksi dari kelompok bersenjata. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi upaya balasan atau pengalihan perhatian melalui aksi kekerasan di lokasi lain. Pemerintah menilai operasi ini sebagai bagian dari pendekatan keamanan terpadu di Papua yang tidak hanya mengedepankan penindakan tetapi juga stabilitas jangka panjang. Pengamanan senjata ilegal dipandang sebagai prasyarat penting untuk menciptakan ruang aman bagi pembangunan dan aktivitas masyarakat. Tanpa ancaman senjata, aparat berharap kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut dapat berjalan lebih stabil. Kedepan, TNI menegaskan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan dengan pendekatan intelijen yang diperkuat. Temuan gudang senjata di tengah hutan Papua menjadi bukti bahwa pengawasan akan diperluas hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini dianggap sulit dijangkau. Aparat menyatakan komitmen untuk terus menekan peredaran senjata ilegal demi menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan bersenjata.